Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian di rumah dalam kondisi sehat dan penuh dengan semangat untuk tadabbur ilmi hari ini. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang Quran Hadis. Adalah salah satu mata pelajaran yang Kementerian Agama tahun ini ada perubahan dari menjalankan KMA 165 tahun 2016 dirubah dalam KMA 183, 184, 2019. Untuk itu ada beberapa perubahan yang nanti akan kita sampaikan. Secara praktis saya akan membagi file buku 2019 untuk mata pelajaran Quran Hadis kelas 10 kepada kalian semua sehingga kalian bisa mempelajari di rumah. Materi yang akan dipelajari di dalam buku kelas 10 ini sebanyak 12 bab dan kita akan menyelesaikan 6 bab di semester pertama atau semester ganjil dan nanti akan kita selesaikan 6 bab berikutnya di semester 2. 6 bab pada semester pertama adalah terdiri dari bab 1 Al-Quran dan Wahyu Allah, bab 2 adalah kebenaran penurunan Al-Quran, kemudian bab 3 adalah menghayati keautentikan Al-Quran, akan membahas mukjizat Al-Quran, ya, Al-Quran mukjizat nabiku. Kemudian yang bab kelima adalah kebenaran Al-Quran pada semua aspek kehidupan. Dan bab keenamnya adalah Al-Quran kebenaran berlaku sepanjang zaman. Itulah 6 bab yang nanti akan menjadi PR kita, yang menjadi tugas kita untuk menyelesaikannya di dalam semester 1 ini. Saya sampaikan bahwa harapan saya setelah mempelajari Quran Hadis ini, setiap kalian bisa satu, meneruskan ayat dan hadis yang ada. Kemudian yang kedua adalah bisa mengetahui mufradat atau arti setiap kalimat yang ada dalam hadis dan Al-Quran tersebut. Kemudian yang ketiganya, kalian mampu menerjemahkan setiap ayat dan hadis. Serta yang keempatnya, mampu memahami kandungan ayat dan hadis yang ada. Dan yang terpenting adalah upaya kita untuk mengimplementasikan atau melaksanakan dari ayat dan hadis yang ada. Teman-teman, kita langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu Al-Quran sebagai wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi kompetensi dasar pada bab ini adalah yang pertama, kalian menghayati Al-Quran dan wahyu Allah. Yang kedua, mengamalkan sikap santun dan kritis dalam menuntut ilmu. Yang ketiga, menganalisis pengertian Al-Quran dan wahyu menurut para ulama. Yang keempat, menyajikan hasil analisis pengertian Al-Quran dan wahyu dari para ulama. Adapun sebagai tujuan pembelajaran, setelah mengamati, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan peserta didik, satu, kalian mampu menjelaskan pengertian Al-Quran menurut berbagai ulama. Yang kedua, mampu menjelaskan nama-nama lain dari Al-Quran. Dan yang ketiga, mampu menunjukkan perilaku orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran. Saya yakin teman-teman tahu bahwa Al-Quran ini adalah kitab suci terakhir yang diturunkan Allah kepada Nabi tercinta kita Muhammad SAW. Yang mana sebelumnya Allah juga menurunkan kitab suci kepada para nabi terdahulu. Kita sebut saja ada Taurat, ada Zabur, ada Injil. Selanjutnya ini disebut dengan Kutubus Samawi, kitab dari langit. Meskipun juga ada kitab suci yang Kutubul Aradi yang munculnya memang dari. Oke teman-teman, kita sebagai orang Islam seharusnya memang harus mengenal Al-Quran ini secara baik, sehingga kita mampu memadamani Al-Quran ini untuk hidup kita, atau kita jadikan Al-Quran ini sebagai way of life. Oleh karena itu umat Islam harus memahami betul pengertian dan hal-hal yang terkait dengan Al-Quran. Paling penting adalah memahami isi Al-Quran dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tahu bahwa Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad yang berlaku selama-lamanya. Al-Quran tidak mungkin dapat ditiru dari aspek manapun dan oleh siapapun, baik dari segi indah bahasanya maupun dalam hal-hal yang lainnya. Dalam mendefinisikan Al-Quran, para ulama atau ahli Quran memiliki beberapa definisi dan pemahaman tentang Al-Quran, baik secara etimologi, secara bahasa maupun secara terminologi atau istilah. Beberapa pendapat tersebut bisa kita suguhkan. Yang pertama adalah menurut Al-Lihyani, bahwa beliau mengatakan Al-Quran adalah bentuk kata benda atau inti atau masdar dari kata kerja qara'a yang artinya membaca. Dari kata ini Al-Quran bisa diartikan sebagai bacaan atau sesuatu yang dibaca. Ini menurut Al-Lihyani. Hal tersebut dikuatkan dengan ayat Allah, Inna alayna jama'ahu wa qur'anah. Surat Al-Qiyamah ayat 17. Kemudian ada lagi, fa idza qara'na fattabi' qur'anah.
Al-Qiyamah ayat 18. Itu adalah pengertian Al-Quran menurut Al-Asy'ari. Beliau mengatakan bahwa kata Al-Quran berasal dari lafadz korona, bukan corona COVID ya, artinya menggabungkan sesuatu dengan yang lain. Kata ini lalu dijadikan sebagai nama kumpulan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nah, pendapat ini juga didasarkan pada kenyataan bahwa surat-surat, ayat-ayat, huruf-huruf Al-Quran ini memang saling beriringan dan saling digabungkan. Pendapat ketiganya adalah menurut Al-Fara, bahwa mengatakan bahwa asal kata Al-Quran adalah lafal Koreanun. Maaf, Koroinun, yaitu jamak dari kata qarinah yang berarti petunjuk atau indikator. Pendapat ini didasarkan pada kenyataan bahwa ayat-ayat Al-Quran saling membenarkan antara yang satu dengan yang lainnya. Pendapat yang keempat berasal dari Az-Zujaj. Dia mengatakan Al-Quran berasal dari kata sifat dari Al-Qur'u yang mengikuti susunan pola wazan fu'lanun yang artinya adalah al-jam'u atau kumpulan. Argumen pendapat ini adalah karena Al-Quran terdiri dari kumpulan surat-surat dan ayat-ayat memuat kisah-kisah, perintah dan larangan. Pendapat kelima adalah menurut Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i berpendapat bahwa kata Al-Quran adalah isim alam atau nama asli Al-Quran. Menurut Imam Syafi'i tidaklah berasal dari kata apapun. Al-Quran memang sejak awal digunakan sebagai nama kitab suci yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad. Al-Quran memang nama khusus yang diberikan Allah. Seperti juga nama-nama kitab suci terdahulu, ada Zabur, ada Taurat. Jadi itu adalah isim alam. Dari pendapat yang banyak tersebut, Abu Syuhbah mengatakan bahwa pendapat Al-Yani adalah pendapat yang paling tepat. Dan memang pendapat Al-Yani ini adalah pendapat yang paling masyhur. Kalian bingung, kenapa kok mereka berbeda pendapat? Nah, sebab daripada perbedaan tersebut adalah karena memang adanya beda perspektif, beda sudut pandang, dan perbedaan dalam menyebutkan unsur-unsur, sifat-sifat atau aspek-aspek yang terkandung di dalam Al-Quran. Memang kalau Profesor Quraib Shihab sendiri mengatakan bahwa Al-Quran itu ibaratnya sebuah hidangan yang sangat beraneka ragam, yang sangat lengkap. Sehingga banyak orang pun, siapapun yang memakan hidangan itu, dia bisa mengambil dari hidangan mana yang dia ambil, dari perspektif mana dia mengambil dari Al-Quran itu. Di sisi lain, perbedaan-perbedaan ini muncul juga karena kandungan Al-Quran yang sangat luas, sangat komprehensif, sangat universal. Semakin banyak unsur dan sifat dalam mendefinisikan Al-Quran, maka semakin panjang pengertian dan pemahamannya. Jadi tidak masalah ya teman-teman. Lalu dari sisi positifnya, perbedaan pendapat ini justru bisa saling melengkapi. Bila digabungkan pemahaman terhadap pengertian Al-Quran akan lebih luas dan lebih komprehensif. Beberapa pendapat ulama mengenai definisi Al-Quran secara terminologi yang diantaranya juga disebutkan. Kalau tadi adalah secara etimologi, sekarang Al-Quran secara terminologi. Yang pertama adalah pendapatnya dari Syekh Muhammad Khudaribik. Beliau mendefinisikan Al-Quran huwa lafzul arabiyyul munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam litadabburi wa tadhakkuri al-manqulu mutawatiran wa huwa ma fatainil mabdu bi suratil Fatihah wal makhdum bi suratin Nas. Yang artinya adalah bahwa Al-Quran adalah lafaz atau kalam Allah yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk dipahami isinya dan selalu diingat, yang disampaikan dengan cara mutawatir, yang ditulis dalam mushaf, yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Ini pengertian dari Muhammad Khudaribik. Lagi dengan Subhi Sholih, beliau mendefinisikan Al-Quran huwal kitabul mu'jizul munazzalu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-maktubu fil masakhif al-manqulu alaihi bitawaturil muta'abbadu bitilawati. Yang artinya adalah Al-Quran adalah kitab Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang ditulis dalam mushaf-mushaf, yang disampaikan secara mutawatir dan bernilai ibadah. Membaca dari dua pendapat tersebut sudah kelihatan perbedaan definisinya. Kemudian secara pengertian Al-Quran juga dimaknai beda oleh Muhammad Abduh. Beliau mendefinisikan Al-Quran dengan pengertian sebagai berikut. Man bihifdhihi, Ahmad Abduh mendefinisikan bahwa Al-Quran adalah bacaan yang tertulis dalam mushaf-mushaf yang terpelihara di dalam dada hati orang-orang yang hafal Al-Quran, orang-orang yang hamilul Quran, yang
menghafal Al-Quran dengan menghafalnya, yaitu orang-orang Islam. Kita pahami dari ketiga pendapat di atas dapat disimpulkan beberapa unsur dalam pengertian Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran adalah firman Allah atau kalam Allah. Yang kedua, Al-Quran terdiri dari lafaz berbahasa Arab. Yang ketiganya adalah Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Berikutnya, Al-Quran merupakan kitab Allah yang mengandung mukjizat bagi Nabi Muhammad yang diturunkan melalui perantara malaikat Jibril. Yang kelima, Al-Quran disampaikan dengan cara mutawatir atau berkesinambungan dengan banyak periwayatan. Al-Quran merupakan bacaan mulia dan membacanya merupakan ibadah. Berikutnya, Al-Quran ditulis dalam mushaf-mushaf yang diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Al-Quran senantiasa terjaga terpelihara kemurniannya dengan adanya sebagian orang Islam yang menjaganya dengan menghafal Al-Quran. Makanya Perguruan Islam Al-Hikmah juga dalam hal ini ingin sebagian dari siswa-siswanya ini juga ada yang menghafal Al-Quran. Makanya ada kelas tahfidz yang ini insya Allah efektifnya nanti ya setelah kita tatap muka. Baiklah teman-teman, kita lanjutkan dengan nama-nama Al-Quran. Al-Quran sebagai kitab Allah memiliki banyak nama. Kitab Al-Itqan karya Imam Asy'uti menyebutkan bahwa Al-Quran itu memiliki 55 nama, banyak sekali ya. Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Az-Zarkashi. Pendapat lain menyatakan ada 78 nama, banyak sekali lah. Tetapi beberapa nama Al-Quran yang paling populer diantaranya adalah yang pertama adalah disebut dengan Al-Quran. Nama Al-Quran ini yang memang yang paling populer dan paling dilekatkan. Kita tentu masih ingat bahwa Al-Quran adalah bacaan atau yang dibaca. Adapun beberapa ayat yang di dalamnya terdapat istilah Al-Quran adalah dalam ayat Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kali di situ disebutkan unzila fihi al-Qur'an ya. Yang hudalin nas ini juga al-huda nanti disebutkan juga. Kemudian wal furqan itu arti dalam ayat ini saja sudah ada 3 nama dari Al-Qur'an ya. Kemudian disebutkan Allah lagi wa idza qari'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa idza qari'al qur'an ya Al-Qur'anu. Ada ayat lagi ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Dalam Al-Qur'an sendiri disebut bahwa nama lain itu adalah Al-Qur'an. Nama lain yang kedua adalah Alkitab. Al-Quran sering disebut sebagai Alkitab atau Kitabullah yang artinya adalah kitab suci Allah. Alkitab juga bisa diartikan yang ditulis. Dalil dari penamaan ini adalah sebagaimana yang disebutkan surat Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alkitab di sini yang dimaksud adalah Al-Quran. Dalam surat Al-Imran ayat 3, nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Nazzala 'alaikal kitab, Alkitab. Nama lain yang ketiga adalah Al-Furqan, artinya adalah pembeda. Maksudnya bahwa Al-Qur'an ini adalah yang membedakan antara yang hak dan yang batil, yang benar dengan yang salah. Al-Furqan merupakan salah satu nama Al-Quran. Penyebutan Al-Quran ini juga dapat kita temukan di dalam surat Al-Furqan ayat 1. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Nazzalal furqan, Al-Furqan ya. Nama lain dari Al-Quran yang keempat adalah Al-Dzikr. Al-Dzikr artinya adalah pemberi peringatan. Melalui Al-Quran Allah memberi peringatan kepada manusia. Dan penyebutan Al-Dzikr ini terdapat dalam beberapa ayat. Di antaranya adalah Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Nazzalna al-dzikra. Nama lain berikutnya adalah At-Tanzil. At-Tanzil artinya yang diturunkan. Al-Quran diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Hal ini juga disinggung dalam surat Asy-Syu'ara ayat 192. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Latanzil ya, jadi at-tanzil. Kemudian kalau disebutkan banyak nama, ada Asyifa, itu adalah nama-nama lain yang dia merupakan keterangan sifat, fungsi atau indikator-indikator Al-Quran. Jadi masih banyak lagi nama-namanya. Nah anak-anakku, coba mari kita pahami bahwa Al-Quran ini adalah sebagai sumber pertama daripada ajaran Al-Quran. Sehingga setiap Muslim berkewajiban untuk berpegang teguh kepada hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Quran.
Karena di dalam Al-Quran itu sendiri adalah berisi tentang petunjuk, ada perintah, ada larangan. Bagaimana kalau kita tidak memahami Al-Quran bisa menjalankan apa yang ada di dalam Al-Quran? Nah, sebagai orang Islam, karena ini merupakan sumber hukum yang pertama, kita harus belajar dulu tentang Al-Quran. Makanya kita perlu belajar Al-Quran, belajar Quran hadis, belajar tafsir di pesantren, sehingga lebih banyak memahami Al-Quran akan semakin baik. Dan memang Al-Quran ini memuat berbagai pedoman dasar di dalam kehidupan manusia yang berkaitan, ada keimanan atau akidah, ada tuntunan ibadah, ada budi pekerti. Apapun, baik itu ekonomi, sosial, budaya, apapun itu ada di dalam Al-Quran. Dan Al-Quran ini tidak akan lekang dimakan zaman, selalu up to date, selalu bisa dilaksanakan, kapan saja dan di mana saja. Di sisi lain, Al-Quran ini sebagai kitab tuntunan hidup bagi setiap umat Islam. Al-Quran mengandung tuntunan hidup. Siapa yang paling bisa mempraktekkan? Ya, baginda Nabi Muhammad SAW. Maka disebutkan bahwa Muhammad itu adalah Quran berjalan. Bagaimana kalau ditanya pengamalan Al-Quran? Ya, seperti pengamalan kehidupan baginda Nabi Muhammad SAW. Orang tentunya tidak akan bisa sempurna Rasulullah, tetapi hendaknya setiap diri kita ini berupaya sebisa mungkin untuk dapat menjalani kehidupan sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Kita berbicara, berpikir, berorientasi, berperilaku, melakukan apapun ya sesuai dengan landasan daripada apa yang dikatakan di dalam Al-Quran. Sehingga hidup kita itu adalah diatur oleh Al-Quran. Al-Quran sebagai dusturun, sebagai law of life, aturan hidup kita. Baik kita dalam kondisi secara personal, secara individual, maupun kita di tengah-tengah pergaulan bermasyarakat. Dan bermasyarakat itu tentunya bukan saja homogen, tetapi masyarakat yang heterogen. Maka kalau kita hidup dengan Al-Quran, insya Allah kita akan bisa mampu hidup berdampingan dengan masyarakat, dengan kehidupan yang baik, baik bernegara maupun bermasyarakat. Tentunya Al-Quran sangat selaras dengan kehidupan yang benar. Baiklah teman-teman, demikian tadi yang bisa kita jelaskan terkait dengan pengertian Al-Quran, nama-nama Al-Quran, kemudian kita memahami Al-Quran itu sendiri. Semoga kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mampu diberikan kekuatan untuk menteladani baginda Nabi Muhammad SAW. Meskipun kita orang hidupnya jauh dari kehidupan Rasulullah, tetapi semoga saja kita termasuk orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah, yaitu membaca Al-Quran, memahami Al-Quran dan berpedoman kepada Al-Quran. Ini adalah merupakan sunnah Rasulullah, sehingga kita patut dan layak dibanggakan sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan di akhir pertemuan saya ini, saya ingin kalian nanti sebagai tugas ya, ada berapa nama yang dimiliki oleh Al-Quran sebanyak mungkin yang kamu bisa ya, kemudian jelaskan. Kemudian pertanyaan kedua adalah bagi pembaca Al-Quran akan mendapatkan pahala. Coba Anda jelaskan kata-kata tersebut. Terima kasih dan semoga kita bisa bertemu pada kesempatan minggu depan yang akan datang. Semoga kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala.